Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Feliana Rizkawati dari Prodi PIAUD kelas 2C. Kali ini saya akan memaparkan mata kuliah tafsir Tarbawi dengan judul Pendekatan dan Metode Pendidikan berkaitan dengan surat An-Nahl ayat 125 dan sampai 128. Pertama, saya akan membahas tentang pengertian metode pendidikan. Istilah metode seringkali disamakan dengan istilah pendekatan dan teknik strategi, sehingga dalam penggunaannya juga sering saling bergantian, yang pada intinya adalah suatu cara untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Macam-macam metode pendidikan seperti dalam surat An-Nahl ayat 125 sampai 128 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'uz ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum bih wala in sabartum lahuwa khairul lissabirin. Fasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi daikim mimma yamkurun. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Kata-kata yang buruk adalah ucapan kekafiran, syirik, segala perbuatan yang tidak benar dan perbuatan yang tidak baik yang berasal dari orang kafir dan orang musyrik. Beberapa macam metodenya seperti metode ceramah, metode soal jawab, metode iktibar, metode resitasi, metode diskusi, metode tamsiliyah, metode mukatabah, metode tafhim, metode cerita, metode contoh dan tauladan, metode akusen. Dan selanjutnya membahas tentang pendekatan dalam pembelajaran Islam. Pendekatan pembelajaran dalam berarti aturan pembelajaran yang berusaha meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik siswa dalam pengolahan pesan sehingga tercapai sasaran belajar. Jenis-jenis pendekatan dalam pembelajaran Islam. Pendekatan individual. Pendekatan individual merupakan pendekatan langsung dilakukan guru terhadap anak didiknya untuk memecahkan kasus anak didiknya tersebut. Pendekatan kelompok. Dalam kegiatan belajar mengajar, terkadang ada juga guru yang menggunakan pendekatan lain, yakni pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok memang suatu waktu diperlukan dan perlu digunakan untuk membina dan mengembangkan sikap sosial anak didik. Pendekatan bervariasi. Ketika guru dihadapkan kepada permasalahan anak didik yang bermasalah, maka guru akan berhadapan dengan permasalahan yang bervariasi. Setiap masalah yang dihadapi oleh anak-anak tidak selalu sama. Terkadang ada perbedaan. Dengan adanya perbedaan itulah guru menggunakan pendekatan bervariasi. Pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif yaitu setiap tindakan dan perbuatan yang dilakukan guru harus bernilai pendidikan, dengan tujuan untuk mendidik anak didik agar menghargai norma hukum, norma susila, norma sosial, dan norma agama. Pendekatan keagamaan. Pendekatan agama dapat membantu guru untuk memperkecil kerdilnya jiwa agama di dalam diri siswa, agar nilai-nilai agamanya tidak dicemoohkan dan dilecehkan, tetapi diyakini, dipahami, dihayati, dan diamalkan secara hayat siswa di kandung badan. Pendekatan kebermaknaan.
Bahasa adalah alat untuk menyampaikan dan memahami gagasan pikiran, pendapat, dan perasaan secara lisan dan tulisan. Pendekatan pengalaman. Pendekatan pengalaman yaitu pemberian pengalaman keagamaan kepada peserta didik dalam rangka penanaman nilai-nilai keagamaan baik secara individual maupun secara kelompok. Pendekatan emosional. Pendekatan emosional adalah usaha untuk menggugah perasaan dan emosi peserta didik dalam meyakini ajaran agama Islam serta dengan merasakan mana yang baik dan mana yang buruk. Demikian pemaparan makalah kali ini yang berjudul Pendekatan dan Metode Pendidikan, kaitannya dengan surat An-Nahl ayat 125 sampai 128. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.